Capek ya, selalu nggak dihargain. Capek juga, selalu dianggap sebelah mata. Padahal kita udah berusaha dengan apa yang kita bisa. Tapi tetap aja ya, mereka hanya memandang kita sebelah mata. Halo semuanya, kalian apa kabarnya? Kuharap kalian baik-baik saja ya. Bagaimana harinya? Aku ingin tahu perasaannya kayak gimana sih sebenarnya audiens aku ini. Ya aku tahu, pasti semuanya nggak baik-baik saja ya. Atau semuanya lagi banyak masalah. Ya mungkin kalian sudah tepat dengar cerita kali ini. Karena aku berharap dengan ceritaku kali ini sedikit banyaknya bisa meringankan beban pikiran teman-teman semua. Meskipun gak ada jalan solusinya. Dan gak tahu juga gimana aku bisa bantu teman-teman semua. Tapi di dalam hati kecilku itu, aku pengen berusaha untuk bilang bahwa kamu gak sendirian kok. Masih banyak orang yang sayang kepadamu. Kamu masih bisa yang namanya untuk tertawa bersama orang-orang itu. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian ya, ataupun ngerasa gak dihargain. Itulah mengapa aku pengen buat cerita malam ini. Aku ini recordnya jam setengah 12 malam. Dan aku ngelewatin hari-hari yang berat banget. Pagi aku bantu temen sampai jam 10 malam. Dan tetap aja gak dihargain. Effort aku yang sudah berusaha untuk membahagiakan dia, tetap aja selalu dinilai salah di matanya. Makanya aku ingin membagikan kisahku malam ini, yang siapa tahu kalian juga merasakannya. So please, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Capek ya? Capek aja kita untuk selalu bilang, gak apa-apa kok. Aku tulus kok ngebantu. Aku nggak minta balas budi kok. Jadi ya, jangan terlalu diambil hati. Aku selalu bilang begitu kepada teman-temanku. Aku selalu bilang bahwa niatku membantu itu tanpa pamrih. Dan nggak tahu kenapa ya,
rasanya itu tenang aja gitu. Rasanya itu kita tuh damai aja gitu kalau kita ngomong kayak gitu. Tapi tanpa sadar kita juga merasakan lelah yang begitu mendalam. Dan bahkan orang itu tidak tahu apa yang kita rasakan. Capek aja gitu. Udah kita berusaha sekuat tenaga, mereka malah tidak mengkhawatirkan kita. Jangankan mengkhawatirkan, peduli aja mungkin enggak. Ya enggak? Ya mau gimana lagi sih? Kalau kita ungkit-ungkit ya nanti dibilangnya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ngomong gitu. Ya bukan kayak gitu konsepnya teman. Dalam hati aku bilang bahwa kalau misalnya aku nggak ikhlas, kenapa aku mau ngelakuin ini? Kenapa aku harus berjuang sampai segininya gitu? Aku cuma butuh rasa terima kasih doang kok. Bukan hal yang berwarna material. Tapi cuma butuh rasa makasih ya gitu. Ngomong makasih aja gitu. Makasih udah bantu aku gitu. Rasanya itu beda aja gitu. Dibilang kayak gitu. Tapi itu nggak pernah terjadi. Karena mungkin dipikir ya bahwa dia siapa, aku siapa. Pikiran dia mungkin kayak gitu. Lama-kelamaan aku mulai terbiasa dengan situasi. Lama-kelamaan juga kita nantinya bakal melupakan semuanya. Meskipun belum tahu aja caranya itu kayak apa. Jadi, jika kamu ngerasa nggak pernah dihargai, ya udah, mau gimana lagi? Apa kita mau menyalahkan diri sendiri? Ya jangan. Karena dengan kita menyalahkan diri sendiri, kita justru malah menambah masalah baru. Kita justru malah membuat pusing sendiri. Apa kita menyalahkan orang yang sudah membuat kita tidak dihargai? Ya jangan juga. Karena jika kita melakukan itu, terus apa bedanya kita sama dia? Alasannya itu karena apa? Karena balas dendam. Gak akan ada gunanya juga. Ya bagiku, lebih baik kita memaafkannya. Memaafkan itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi melupakan, itu tidak bisa dihapuskan. Mungkin di mulut bisa memaafkan, tapi luka ini belum hilang dan masih harus bertahan. Makanya aku tidak pernah melupakan setiap kejadian buruk yang telah menimpaku. Karena dengan begitu kita bisa belajar arti dan makna kehidupan. Bukan karena kita mau disakitin ya, bukan. Tapi memang kita perlu untuk menerima rasanya sakit. Karena dengan begitu kita mengerti rasanya sakit itu seperti apa. Rasanya dikhianati itu seperti apa. Jadi kedepannya jika kita ingin melakukan itu, kita harus berpikir ribuan kali.
Ya, kita udah pernah mengalaminya. Masa orang lain harus mengalaminya juga? Kan enggak? Ya susah juga sih kalau untuk dijelaskannya. Tapi intinya nggak apa-apa nggak dihargain. Yang penting kamu bisa memaafkannya kok. Itu aja sih poinnya. Emang berat banget omonganku ini. Tapi ya udah, semesta pasti punya rencana indah buat orang baik seperti kamu. Mungkin jalannya memang terjal, tapi percayalah bahwa semesta itu tidak diam dan akan melihatmu setiap malamnya. Jadi, apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Oh iya, ayahku pernah bilang, apapun yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Jadi, kualitas buah yang bagus, itu berasal dari bibit yang bagus. Bukan dari pohon yang bagus, matahari yang bagus. Karena matahari dan pohon itu sama. Yang membedakan hanya bibit dan pupuknya. Bibit itu pondasi kita, dasar kita. Nah, pupuk itu hal rutin yang kita dapatkan. Jadi, kalau bibitnya bagus tapi pupuknya jelek, ya percuma aja. Itu nggak akan sustainable. Dia bakalan tumbuh tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tapi jika bibitnya jelek, bubuknya bagus. Tapi jika bibitnya jelek, pupuknya bagus, menurutku itu bisa bagus. Karena dia memperbaiki, bukan merusak. Meskipun yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya, tapi percayalah teman-teman, apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, kita bisa mendapatkan keberkahannya. Kita bisa mengerti makna dari segala makna. Dan kita juga pasti tahu apa yang harus kita tahu. So, mungkin sekian dulu dari ceritaku malam kali ini. Semoga ada maknanya ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya juga. Aku Rizky dari cerita sebelum tidur. Terima kasih telah menikmati. Selamat malam.